Halo semua, kembali lagi bersama saya Uti dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini cerita Intan dan Riko sudah memasuki bab ke-18. Mau tahu lanjutan cerita mereka? Yuk kita dengerin bersama-sama. Setelah mandi, seperti biasa, Intan keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk yang dililitkan di dadanya. Saking asyiknya ngeringin rambut pakai handuk lain, ia nggak menyadari Riko sudah berbaring di ranjangnya sejak tadi. "Kamu mandi apa tidur sih? Lama banget di kamar mandi," ujar Riko tiba-tiba membuat Intan kaget. "Lah, kenapa di sini? Keluar, aku mau ganti baju," ucap Intan mengusir Riko dari kamarnya. Tak dulu, jelasin dulu, tadi kamu habis dari mana?" tanya Riko sambil melihat pucuk payudara Intan yang membayang di balik handuknya karena handuk Intan memang tipis. Udah besok aja mas, aku ceritain. Aku capek. Ayo keluar sana. Usir Intan. "Kamu pacaran? Kan udah aku bilang, kamu gak boleh pacaran," ujar Riko masih berbaring di ranjang Intan. "Ih, enggak. Aku gak pernah pacaran mas. Bapak gak ngizinin," jawab Intan sambil mengambil piyama di lemari. "Terus, yang anterin kamu tadi siapa?" tanya Riko ingin tahu. "Itu dia teman aku mas." "Udah keluar sana, aku mau tidur," ucap Intan sambil menarik tangan Riko. Karena Riko gak mau bangun, Intan pun tertarik dan jatuh ke dada Riko. Intan melotot menatap wajah Riko yang jaraknya hanya 5 cm dari wajahnya. Sedangkan Riko tersenyum manis. Riko bisa merasakan betapa kenyal dan padat payudara kecil Intan di dadanya. Jantung Intan berdetak kencang, takut diapa-apain Riko. Karena sekarang ia hanya menggunakan handuk yang hampir melorot. Intan segera berdiri dan merapatkan handuknya lagi, lalu mengambil piyamanya dan masuk ke dalam kamar mandi. Setelah memakai piyamanya, Intan keluar dari kamar mandi dan melihat Riko masih berbaring di ranjangnya. "Lah mas, kenapa belum pergi juga?" tanya Intan kesal dengan muka cemberut. "Aku mau tidur sini aja lah, AC kamarku mati," jawab Riko sambil memejamkan matanya. "Ih mas, kamar di rumah ini kan banyak," tanya Intan. "Ah, aku sudah pewek. Tidurlah," ujar Riko sambil menarik selimut. Intan pun terpaksa tidur bersama Riko untuk kesekian kalinya. Ia berbaring di samping Riko dan memunggunginya. Pagi hari saat Riko membuka matanya, ia melihat ranjang di sampingnya sudah kosong. Ia pun keluar kamar dan melihat Intan sedang memasak di dapur. Wangi banget. Bikin perut aku lapar aja, batin Riko. Ia pun duduk di meja makan sambil memperhatikan punggung Intan yang sedang memasak. Intan memasak masih memakai piyama lengan pendek dan celana selutut yang ia pakai tidur tadi malam, lalu dilapisi celemek di bagian depan tubuhnya. Rambutnya diikat sembarangan ke atas, memamerkan lehernya yang jenjang, putih dan mulus. Riko melihat tubuh Intan dari atas hingga bawah. Lumayan juga nih anak, batin Riko. Saat Intan berbalik mau menaruh masakannya di meja makan, ia melihat Riko di sana. "Kamu bangun jam berapa, Tan?" tanya Riko pada Intan. "Aku bangun jam 4, Mas," jawab Intan sambil menaruh ayam kecap dan kopi panas di atas meja makan. "Aku mau sarapan sekarang dong. Aku lapar banget," ucap Riko. Intan pun mengambilkan nasi lalu menaruh di atas meja di depan Riko. "Hari ini kamu kemana?" tanya Riko pada Intan karena hari ini hari Minggu. "Nggak kemana-mana sih, mau bersih-bersih rumah aja, sama nyuci paling," jawab Intan sambil menaruh lauk di piring Riko. Udah nggak usah, nanti ada pembantu mama mau kesini. Ayo ikut aku jenguk papa aja," ujar Riko lalu memasukkan suapan pertama ke mulutnya. Oke deh. Aku mandi dulu ya mas," balas Intan seraya berdiri hendak pergi ke kamarnya, tapi dicegah Riko. "Ntar dulu, temenin aku makan ya. Ayo kita sarapan bareng-bareng," ujar Riko. Intan pun mengambil piring untuk makan bersama Riko. Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah setia mengikuti cerita Dipaksa Menikah.
Sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah!